Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan kepada Tuhan, baik ketika kami menyembah, memuji Tuhan, merenungkan firman-Mu, maupun kami melayani Tuhan dengan doa. Semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara seiman, silakan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab untuk menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini. Kita cermati dari sisi firman Tuhan sehingga kita tidak merasa bersalah. Kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, untuk kali ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara masih melanjutkan perenungan tentang masa atau tentang waktu yang diketengahkan dalam kitab Pengkhotbah, yang dinyatakan dalam kitab Pengkhotbah. Itu di sana disebutkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, dan hebatnya ada setidaknya 14 poin yang dapat kita teliti, yaitu tentang keadaan-keadaan di mana kita sebagai manusia diingatkan bahwa waktu-waktu seperti itu, masa seperti itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, oleh karena itu kita merenungkannya, apa yang harus kita lakukan pada waktu masa-masa tersebut terjadi kepada kita, saudara ya. Nah, ini firman Tuhan sudah mengingatkan sebelumnya. Puji Tuhan, firman Tuhan itu begitu komplitnya membawa kita untuk merenungkan segala segi kehidupan. Nah, mari kita baca dulu Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ketiga. Firman Tuhan berkata demikian: untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Nah, sampai di situ dulu pembacaan saya. Nanti kita coba cermati satu persatu ya. Jadi kitab Pengkhotbah itu mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu dapat mengalami hal-hal seperti disebutkan di situ. Ada waktunya mengalami seperti itu. Nah, yang perlu kita renungkan adalah kalau waktu itu sampai seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita cermati dari pernyataan firman Tuhan ini. Yang sudah kita cermati kemarin adalah ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ya, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Jadi ini memang hal-hal yang ekstrim yang ditunjukkan kepada kita ini. Ya, terutama bagaimana kita manusia menghadapi hal-hal yang dinilai ekstrim ini. Nah, saudara, kali ini judul renungannya ada waktu untuk meruntuhkan. Ini judul renungan kita. Nah, ini berdasarkan dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 3 bagian B ini tadi. Di situ disebutkan ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Nah, kalau di terjemahan baru edisi kedua itu disebutkan ada waktu untuk meruntuhkan, saudara. Makanya ini yang saya gunakan sebagai judul, ada waktu untuk meruntuhkan.
Nah, mari kita merenungkan satu hal ini. Yang pertama kita renungkan lebih dulu kata membangun. Nah, tadi disebutkan ada waktu untuk merombak atau meruntuhkan, tapi ada waktu untuk membangun. Kata membangun itu adalah kata positif yang menyenangkan. Ya, selalu begitu di Bangkhotbah pasal 3 ini. Dipertentangkan antara dua hal dan itu bisa menimpa siapa saja. Membangun itu kata positif. Misalnya membangun keluarga. Wah, ini apalagi orang yang sedang membangun keluarga, membentuk keluarga baru. Dalam peresmian perkawinan itu sesuatu yang sangat menyenangkan, membangun keluarga. Kemudian membangun struktur, bisa juga membangun struktur itu bangunan yang tidak kelihatan tadinya. Ya, struktur yang dibangun, ya, untuk jadi kelihatan. Lalu membangun bangunan-bangunan, misalnya rumah, jembatan, ya pokoknya bangunan yang bisa dibangun lah. Bahkan ada istilah membangun iman, ya. Lalu membangun nama baik, ya, semacam itu. Jadi membangun itu ada banyak, ya. Tapi yang dimaksudkan di sini ini rupanya bangunan yang tampak. Karena ada waktu untuk merombak atau ada waktu untuk meruntuhkan. Yang namanya merombak itu meruntuhkan tapi dibangun kembali seperti itu. Nah, kata meruntuhkan ini lebih banyak digunakan untuk bentuk bangunan. Ya, ya kalau diterapkan di organisasi ndak meruntuhkan organisasi itu ndak pas ya. Ini rasanya lebih banyak bisa diterapkan kepada bentuk bangunan. Jadi di sini dikatakan ada waktu untuk meruntuhkan. Selalu perenungan kita adalah dua kata yang di sini dinyatakan bertolak belakang. Itu yang satu itu enggak enak, saudara ya. Meruntuhkan itu kan tidak enak. Merombak, meruntuhkan itu sesuatu yang untuk melakukannya enggan begitu ya. Jadi ada waktu untuk meruntuhkan daripada diruntuh. Kenapa harus diruntuhkan kan begitu pertanyaannya. Nah ini. Tapi di sini diruntuhkan untuk dibangun kembali. Nah, apakah memang manusia kadang-kadang menghadapi sesuatu yang harus dirombak atau diruntuhkan lebih dulu lalu dibangun kembali? Nah ternyata ada. Kalau bicara masalah bangunan, katakanlah misalnya bangunannya terlalu tua sehingga rawan untuk runtuh. Nah kalau runtuh nanti menimbulkan banyak kerusakan seperti itu. Jadi harus diruntuhkan malahan. Nah itu. Jadi memang menjadi keharusan untuk meruntuhkan. Walaupun yang namanya meruntuhkan itu tidak enak. Saudara pernah melihat mungkin dokumentasi gedung yang tinggi terdiri dari puluhan tingkat harus diruntuhkan, harus dihancurkan untuk dibangun kembali dengan yang baru. Nah, jadi di sini menyadarkan kita bahwa segala sesuatu bangunan di dunia ini, rupanya bangunan apapun juga itu bisa terlalu tua, dimakan oleh usia. Dan kalau dimakan oleh usia harus diperbaharui kembali. Walaupun itu tidak enak karena harus meruntuhkan yang sudah ada. Tapi kalau tidak diruntuhkan malah menjadi bahaya. Jadi itulah makanya di sini dinyatakan ada waktu untuk meruntuhkan. Ada waktu untuk merombak, tapi ada waktu untuk membangun. Jadi satu poin ini yang kita renungkan, maka nilai yang dapat saya bagikan adalah bunyinya demikian. Bagian firman ini menyadarkan bahwa karena waktu, sesuatu perlu dirombak untuk dibangun kembali menjadi lebih baik.
terutama karena waktu, atau mungkin juga karena faktor-faktor yang lain yang bisa membahayakan. Jadi memang ada waktunya meruntuhkan untuk dibangun kembali begitu. Saya ulangi, bagian firman ini menyadarkan bahwa karena waktu sesuatu perlu dirombak untuk dibangun kembali menjadi lebih baik. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Dan kami terus memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 sore, 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi, kami ingatkan, yang dilaksanakan setiap hari juga, setiap jam 5 pagi. Ya, terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti. Juga terima kasih yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.